Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nadila dari Teknik Informatika 4 Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHP Requirement, PHP Syntax, PHP Comment, PHP Variable, PHP Print, dan PHP Echo. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa script yang sering digunakan untuk pengembangan web. Dalam PHP, ada yang disebut juga PHP Requirements atau yang bisa diartikan sebagai beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan PHP. Selanjutnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada PHP Requirement. Yang pertama itu ada server web yang digunakan untuk menjalankan kode script PHP. Contohnya itu seperti Apache. Yang kedua itu ada PHP Interpreter atau program yang digunakan untuk menjalankan kode PHP dan mengubahnya menjadi output yang kita inginkan. Lalu yang ketiga ada sistem operasi. PHP itu bisa dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Yang keempat ada database. Database yang sering digunakan oleh PHP, contohnya seperti MySQL atau SQLite. Yang selanjutnya ada PHP Syntax. PHP Syntax adalah aturan atau struktur yang harus diikuti dalam penulisan kode bahasa pemrograman agar mudah dipahami dengan benar oleh compiler saat membaca bahasa pemrograman. Lalu di sini ada beberapa contoh sintak yang umum digunakan pada PHP. Yang pertama itu ada penanda awal dan akhir, yang kedua itu ada komentar, yang ketiga ada variabel, yang keempat ada tipe data, yang kelima itu ada statement atau pernyataan, yang keenam itu ada struktur kendali, yang ketujuh ada fungsi, yang kedelapan ada output. Selanjutnya ada PHP Comment. PHP Comment adalah bagian dari kode yang tidak ikut dieksekusi. PHP Comment digunakan untuk memberi penjelasan atau dokumentasi pada sebuah kode tanpa harus mempengaruhi eksekusi dari program tersebut. Komentar juga tidak akan ditampilkan di web browser. Di dalam komen ada dua jenis komentar yang biasanya digunakan. Yang pertama itu ada komentar satu baris. Komentar satu baris ini biasanya digunakan untuk memberikan catatan singkat pada kode yang kita buat. Yang kedua itu ada komentar banyak baris yang biasanya untuk memberi penjelasan detail pada satu blok baris kode. Selanjutnya ada PHP Variable. PHP Variable adalah lokasi penyimpanan memori dalam komputer yang berisikan nilai ataupun informasi yang memiliki nilai yang sudah diketahui maupun tidak diketahui. Lalu ada cara untuk mendeklarasikan dan menampilkan variabel. Yang pertama ada mendeklarasikan variabel. Di PHP tidak perlu mendeklarasikan variabel secara eksplisit. Cukup gunakan tanda dolar diikuti dengan kata variabelnya, maka sudah bisa menjadi variabel. Lalu yang kedua, untuk menampilkan nilai variabel, cukup gunakan perintah echo, print, atau printf. Selanjutnya ada PHP echo dan print. PHP echo dan print adalah dua perintah yang digunakan untuk menampilkan teks atau nilai ke layar ataupun ke browser sebagai bentuk output dari script PHP. Ada perbedaan di antara perintah echo dan print. Perintah echo itu biasanya digunakan untuk menampilkan satu atau lebih nilai dan teks ke layar. Sedangkan perintah print biasanya hanya untuk menampilkan satu nilai secara sekaligus. Untuk membuat database, pertama buka aplikasi XAMPP dan aktifkan Apache serta MySQL-nya. Lalu search di Google localhost php myadmin untuk masuk ke database. Jika sudah, kita bisa melihat di tab sebelah kiri ada beberapa menu pilihan. Di sana ada new yang digunakan untuk membuat database baru. Setelah itu klik new. Lalu di database akan muncul create database atau buat database. Di situ kita berikan nama untuk database yang akan kita gunakan. Buat tabel dan buat kolom untuk menyimpan data yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 6 kolom. Yang pertama itu ada kode, tanggal masuk, jenis, quantity, spesifikasi, dan gambar. Lalu setiap kolom akan memiliki tipe data yang sesuai dengan jenis informasi yang akan disimpan di dalamnya. Setelah itu isi length values untuk mengukur seberapa panjang kalimat atau huruf yang akan kita gunakan. Jika sudah selesai, kita bisa klik save. Setelah itu akan muncul tabel struktur. Tabel struktur dalam database menggambarkan bagaimana data akan diatur dalam sebuah tabel. Jadi setiap kolom itu akan mewakili atribut data yang akan disimpan.
Di sini, form HTML yang saya gunakan ada beberapa file. Yang pertama ada data PHP. Data PHP itu berfungsi untuk memproses data atau mengambil data dari sumber tertentu seperti database dan lainnya. Di sini saya juga menggunakan indeks PHP sebagai berkas utama yang akan diakses pertama kali ketika saya mengunjungi situs web. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan koneksi PHP yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi PHP yang saya miliki dengan server database yang sudah dibuat. Setelah itu kita bisa cari codingan yang sudah kita selesaikan tadi atau form yang sudah kita buat di awal tadi. Kita tinggal search localhost, nama folder yang kita simpan di komputer kita. Kita bisa menambahkan indeks PHP sebagai halaman utama untuk penampil dari web yang kita buat tadi. Setelah itu, isikan kolom sesuai dengan atribut yang mewakilinya. Jika sudah tampil, kita bisa balik lagi ke database yang kita buat tadi. Terus kita klik browse. Jika sudah berhasil untuk menampilkan data yang kita inginkan sesuai dengan atribut yang mewakilinya, maka di situ akan muncul kodenya, tanggal masuknya, jenisnya, kuantitinya, dan lain-lain sesuai dengan apa yang mewakilinya. Jadi kesimpulannya, setelah menerima data dari formulir, PHP dapat melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan harapan dan aman untuk disimpan. Ini melibatkan pemeriksaan tipe data dan validitas data. Lalu, penyimpanan ke database setelah data divalidasi, PHP akan menggunakan query SQL untuk menyimpan data ke dalam database. Ini mungkin melibatkan perintah insert untuk menambahkan data baru ke dalam tabel yang sesuai. Setelah data berhasil disimpan ke dalam database, PHP dapat mengembalikan umpan balik kepada pengguna, memberitahu mereka bahwa data telah berhasil disimpan. PHP juga dapat mengambil data tersebut untuk ditampilkan kembali kepada pengguna di halaman web lain atau melakukan operasi lain sesuai kebutuhan.